Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nilo Indiani, salah satu dosen program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahendradatta. Video ini dibuat untuk pengajuan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang disajikan dalam 16 kali pertemuan yang sudah termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sistem perkuliahan dilaksanakan dengan metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dengan menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa baik secara luring maupun secara daring. Interaction melalui diskusi di kelas, yaitu dengan tanya jawab secara interaktif. Assessment yaitu dengan penilaian terhadap ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip, fungsi, dan proses manajemen dalam organisasi. Materi mencangkup konsep perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta keterampilan manajerial dalam menghadapi dinamika lingkungan organisasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga dikenalkan pada berbagai aliran teori manajemen, serta peran manajer dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya. CPL pada mata kuliah ini dari program studi kewirausahaan adalah yang pertama itu keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi kewirausahaan, serta menunjukkan kinerja mandiri dan bertanggung jawab. Untuk keterampilan khususnya itu mampu merancang, membangun, dan mengelola usaha secara kreatif dan inovatif, menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kewirausahaan. Untuk CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami pentingnya dan manfaat organisasi dan manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami manajemen beserta lingkungan, budaya, dan etikanya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar komunikasi dan keterampilan interpersonal. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi proses manajerial dalam merencanakan dan mengelola usaha. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki pokok bahasan yang terdiri dari yang pertama, organisasi dan manajemen, kedua, sejarah dan teori manajemen, yang ketiga, manajemen dan lingkungannya, yang keempat, mengelola budaya dan etika, yang kelima, fungsi perencanaan, yang keenam, manajemen strategik, yang ketujuh, pengambilan keputusan, yang kedelapan, pengorganisasian dan struktur organisasi, yang kesembilan, wewenang dan delegasi, yang kesepuluh, manajemen sumber daya manusia, yang 11, motivasi, yang 12, kepemimpinan, ke-13, komunikasi, dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Referensi umum yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu dari buku pengantar manajemen karangan Amirullah dan Haris Budiono, buku manajemen dari Robbins, serta didukung juga artikel-artikel ilmiah. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, yaitu kehadiran sebanyak 15%, tugas individu dan keaktifan sebanyak 10%, tugas kelompok sebanyak 10%, ujian tengah semester sebanyak 25%, ujian akhir semester sebanyak 40%. Berikut adalah video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring dengan topik pembahasan fungsi perencanaan. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita menajatkan doa sebentar ya. Doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum melanjutkan perkuliahan, silakan absensi dulu pada bapak yang sudah saya share. Sebelum melanjutkan perkuliahan hari ini tentang fungsi perencanaan, kita review materi minggu lalu ya terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Siapa yang masih ingat terkait dengan fungsi manajemen? Ya, tadi Planning, organization, evaluating, kontrol. Ya. Jadi itu fungsi dasar dari manajemen adalah planning, organizing, evaluating, dan controlling. Jadi kita masuk pada fungsi perencanaan atau planning. Nah, dalam materi ini ada beberapa yang dibahas. Yang pertama itu terkait dengan hakikat dan pentingnya perencanaan, kemudian jenis-jenis perencanaan, proses penyusunan perencanaan, pendekatan dalam perencanaan, dan efektivitas perencanaan. Kita masuk pada poin pertama terkait dengan definisi dari perencanaan. Apa itu perencanaan? Ada yang bisa dibaca slide-nya? Ya, silakan. Perencanaan adalah proses sistematis menentukan tujuan yang akan dicapai dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya secara efisien dan efektif. Ya. Jadi perencanaan itu adalah proses yang sistematis ya untuk mencapai tujuan dengan langkah-langkah yang diperlukan itu secara efektif dan efisien. Jadi apa saja hakikat perencanaan itu? Jadi yang termasuk dalam perencanaan itu yaitu fungsi manajemen yang paling dasar, kemudian mencakup perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi dan tindakan. Kemudian berorientasi pada masa depan dan bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian. Menurut kalian, apakah perencanaan itu penting? Mungkin bisa diberikan contoh perencanaan yang paling sederhana yang kalian lakukan, misalnya mau pergi ke kampus, apakah itu perlu perencanaan? Ya, jadi perencanaan itu sangat penting. Apapun yang kita lakukan perlu perencanaan untuk mencapai tujuan, ya, dan meminimalkan risiko. Kemudian, jadi tadi sudah dikatakan bahwa perencanaan itu sangat penting ya, itu untuk memberikan arah dan tujuan organisasi. Jadi tidak hanya organisasi saja, individu juga memiliki tujuan ya. Jadi sangat penting. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, apabila tidak ada perencanaan, jadi kita tidak tahu seberapa besar sumber daya yang diperlukan pada masing-masing bagian gitu ya. Kemudian menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan. Dari rencana itu kita bisa mengambil keputusan apa yang sebaiknya kita lakukan, yaitu apakah rencana A, rencana B, begitu. Kemudian selanjutnya membantu dalam mengantisipasi risiko dan perubahan lingkungan. Kita kan tidak tahu perubahan lingkungan itu kan tidak bisa kita prediksi ya. Jadi kita harus membuat plan A, plan B, plan C gitu ya. Misalnya seperti terjadinya bencana alam, itu kan misalnya plan A dilakukan tidak bisa dilakukan karena terjadinya bencana alam. Kita masih punya plan B atau plan C gitu. Kemudian meningkatkan koordinasi dan pengendalian. Jadi dengan adanya rencana atau planning kita bisa meningkatkan koordinasi antar, kalau di organisasi itu ada antar bagian ya, antar departemen masing-masing.
Kemudian di sini ada beberapa jenis-jenis perencanaan. Yang pertama itu ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang itu waktunya adalah lebih dari 5 tahun. Itu contohnya adalah visi organisasi. Jadi kalian kan ini sekarang tergabung dalam suatu organisasi atau ada di kampus ya. Kalau visi universitas itu adalah jangka waktunya 5 tahun gitu contohnya ya di kampus. Kemudian perencanaan jangka menengah itu waktunya adalah 1 sampai 5 tahun. Kalau di organisasi itu contohnya adalah rencana strategis. Kemudian ada perencanaan jangka pendek, itu adalah kurang dari 1 tahun. Itu adalah contohnya rencana operasional tahunan. Selanjutnya berdasarkan cakupannya, perencanaan itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu adalah perencanaan strategis, itu adalah fokus pada arah jangka panjang organisasi secara keseluruhan. Kemudian perencanaan taktis itu menjabarkan strategi ke dalam rencana di tingkat unit atau departemen. Kemudian perencanaan operasional itu rencana teknis yang dilakukan dalam waktu harian, mingguan atau bulanan. Jadi itu perencanaan berdasarkan cakupannya. Kemudian ada jenis-jenis perencanaan berdasarkan tingkatan manajerialnya. Di sini ada 3 juga. Ada namanya top level planning. Jadi top level planning itu mengerjakan rencana strategis. Kalau dikaitkan dengan tadi dalam jangka waktu, rencana strategis ini jangka waktunya berapa? Masih ingat? Lebih dari 5 tahun. Ya. Jadi top level planning itu adalah mengerjakan rencana jangka panjang. Kemudian middle level planning itu adalah rencana yang praktis. Itu dikaitkan dengan waktunya berapa? 1 sampai 5 tahun. Kemudian lower level planning itu rencana operasional, itu jangka waktunya berapa? Kurang dari 1 tahun. Nah, kalau misalnya lower level planning atau rencana operasional itu kan jangka waktunya pendek. Bisa kalian berikan contohnya? Misalnya rencana apa yang bisa dikerjakan atau yang termasuk dalam rencana operasional? Ada yang tahu? Kalau misalnya di suatu organisasi atau di suatu perusahaan, kalau yang dikerjakan harian, mingguan itu apa biasanya? Bahan baku, pembelian bahan baku bisa nggak? Bisa? Apa lagi? Kalau yang direncanakan harian atau mingguan? Itu bulanan ya, masuk ya juga operasional. Ya. Baik, itu ya jenis-jenis perencanaan. Kemudian kita masuk pada proses penyusunan perencanaan. Jadi dalam proses penyusunan perencanaan di sini ada beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama yaitu analisis situasi. Jadi kita harus sebelum membuat perencanaan, kita harus menganalisis situasi, yaitu dengan melakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Jadi dengan bisa menggunakan dengan metode atau alat analisis SWOT. Yang termasuk dalam lingkungan internal itu siapa? Ada yang tahu? Itu adalah karyawan. Apa lagi? Yang ada dalam satu organisasi itu siapa saja? Karyawan, manajer, Ya, bagian administrasi keuangan. jadi semua yang ada di dalam organisasi itu. Kalau lingkungan eksternal itu adalah para stakeholder. Itu biasanya supplier, konsumen, lagi government juga ya. Kita harus apa namanya?
memperhatikan atau peraturan-peraturan yang terjadi yang berlaku pada saat itu, gitu ya. Kemudian penetapan tujuan. Langkah yang kedua dalam penyusunan perencanaan itu adalah penetapan tujuan. Di sini dengan itu menentukan hasil akhir yang ingin dicapai. Jadi apa tujuan yang ingin dicapai? Jadi sebelum kita membuat perencanaan kita harus mempunyai tujuan. Kalau tidak ada tujuan, apa yang kalian buat? Kan nggak tahu ya. Ya. Jadi tujuan itu harus jelas. Jadi dari sana kita bisa membuat suatu rencana yang baik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengidentifikasi alternatif. Jadi di sini dengan cara menyusun berbagai cara atau strategi yang mungkin dilakukan. Nah, seperti tadi, kita tidak boleh hanya menyusun satu rencana saja, karena nanti ada kemungkinan yang tidak terdeteksi yang kita alami, seperti bencana alam, gitu ya. Kita harus menyusun beberapa alternatif. Jadi menyusun plan A, B atau C. Kemudian melakukan langkah selanjutnya adalah evaluasi alternatif. Nah, setelah kita menyusun beberapa alternatif itu, kita harus mengevaluasi alternatif yang mana yang paling cocok. Nah, itu ya. Jadi berdasarkan situasi kan itu. Jadi itu harus kita lakukan dengan melakukan evaluasi alternatif. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan itu adalah monitoring dan evaluasi. Nah, dalam monitoring dan evaluasi yang kita lakukan itu adalah mengukur kinerja dan melakukan penyesuaian. Nah, setelah menetapkan plan mana yang kita lakukan, jadi kita ukur apakah sudah efektif, efisien belum plan yang kita tetapkan atau yang kita lakukan, kan itu ya. Jadi kita harus melakukan monitoring dan evaluasi. Langkah selanjutnya adalah implementasi rencana. Nah, di sini karena kita sudah melakukan evaluasi mana rencana yang paling tepat, jadi kita mengimplementasikan rencana itu, yaitu dengan menetapkan siapa yang melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Ya. Langkah selanjutnya, nah langkah yang terakhir itu adalah apa? Pemilihan alternatif yang terbaik dan efektif. Nah, jadi yang langkah yang terakhir dalam penyusunan perencanaan itu adalah pemilihan alternatif yang terbaik. Itu dengan memilih langkah yang paling rasional dan efektif. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjutkan dengan pendekatan dalam perencanaan. Nah, dalam membuat perencanaan di sini ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan top down. Pendekatan top down di sini itu adalah perencanaan yang dilakukan manajemen dari puncak ke bawah. Nah, cara melakukan pendekatan ini adalah top management itu membuat suatu rencana, kemudian diaplikasikan atau diimplementasikan ke middle ataupun lower management. Itu apabila menggunakan pendekatan top down. Kemudian ada pendekatan kedua, yaitu pendekatan bottom up. Itu adalah perencanaan yang datang dari bawah kemudian ke atas, dengan menampung pendapat-pendapat dari bawahan, kemudian disampaikan ke atasan, kemudian nanti baru dibuat
apa rencana yang paling tepat. Kemudian pendekatan campuran. Nah, di sini pendekatan campuran itu adalah gabungan dari dua pendekatan itu adalah pendekatan top down dan bottom up. Jadi itu adalah dikolaborasi untuk mendapat rencana yang paling realistis dan partisipatif. Selanjutnya adalah efektivitas perencanaan. Nah, kapan perencanaan itu dikatakan efektif? Perencanaan itu akan efektif atau dikatakan efektif apabila itu adalah memiliki tujuan dan langkah yang jelas atau disebut dengan spesifik. Kedua itu adalah dapat diukur. Jadi suatu perencanaan itu harus bisa diukur, ya. Apakah bisa dijangkau atau sesuai dengan target atau tidak, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah realistis, dapat tercapai. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sesuai dengan visi atau misi organisasi. Jadi dalam membuat perencanaan kita harus berdasarkan visi dan misi, ya. Jadi apa yang menjadi visi misi suatu organisasi itu harus menjadi dasar sebuah perencanaan. Kemudian memiliki batas waktu. Seperti tipe-tipe perencanaan tadi, ya. Kita membuat perencanaan jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek. Jadi kita harus masuk ke dalam klasifikasi itu, ya. Itu adalah efektivitas perencanaan. Faktor pendukung efektivitas. Nah, jadi perencanaan itu akan efektif apabila didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah kepemimpinan yang visioner. Jadi kepemimpinan itu sangat mempengaruhi dalam pembuatan perencanaan, ya. Jadi dalam membuat perencanaan itu pemimpin harus bersikap atau tidak bijak, ya. Perencanaan yang mana yang lebih efektif itu yang harus diambil. Kemudian komunikasi yang terbuka. Nah, kapan dikatakan komunikasi terbuka? Jadi apa yang menjadi rencana atau planning dari suatu organisasi itu harus disampaikan dalam suatu organisasi, ya. Jadi diketahui oleh semua bagian atau semua bagian yang terlibat dalam suatu organisasi. Kemudian keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Jadi tidak hanya di internal saja. Jadi di eksternal juga harus terlibat, gitu ya. Karena kita tidak tergantung suatu organisasi itu juga tergantung dari lingkungan eksternal, gitu. Kemudian data dan informasi yang akurat itu juga sangat penting, ya. Rencana itu bersifat efektif apabila datanya bersifat akurat dan data dan informasinya akurat, gitu ya. Kemudian sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat. Jadi dalam membuat perencanaan itu tadi kan ada evaluasi dan monitoring, ya, dalam membuat perencanaan. Jadi sistemnya dalam melakukan monitoring itu juga harus kuat. Jadi maka perencanaan itu akan bersifat efektif. Selanjutnya adalah hambatan umum dalam sebuah perencanaan. Nah, apa saja yang menjadi hambatan sebuah perencanaan? Ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan. Jadi apa contohnya ketidakpastian lingkungan itu? Misalnya terjadi bencana alam, misalnya banjir, musim hujan itu ya banjir kan, itu ya.
Kemudian resistensi terhadap perubahan. Itu juga hambatan daripada suatu perencanaan. Kemudian kurangnya informasi atau sumber daya. Jadi kalau informasinya terbatas atau sumber dayanya juga, informasi itu akan tidak bersifat atau perencanaan itu tidak akan efektif ya. Karena kan informasinya itu kurang, jadi perencanaannya itu juga kurang efektif ya. Kemudian sumber dayanya juga kurang. Nah, apakah berdampak dalam membuat perencanaan? Berdampak. Jadi perencanaan itu juga tidak akan efektif apabila sumber dayanya juga kurang ya. Kemudian kurangnya dukungan dari pimpinan atau tim pelaksana. Nah, jadi dalam implementasi perencanaan itu juga harus mendapat dukungan dari pimpinan atau tim pelaksana. Jadi itu hambatan daripada perencanaan. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Untuk selanjutnya ada tugas diskusi ya, atau tugas individu. Nanti dikerjakan. Silahkan buat suatu perencanaan atau sebuah perencanaan pada perusahaan kalian masing-masing. Itu perencanaan yang bersifatnya jangka pendek. Nanti kita diskusikan minggu depan ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Selamat siang. Ya,